Perkenalkan, nama saya Rebecca Tatiana Sinaga, nomor absen 12, dari kelas 12 IPA 2, SMA Negeri 13 Medan. Pada ujian praktek mata pelajaran sejarah Indonesia kali ini, saya membawakan topik atau bab pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Latar belakang perkembangan kolonialisme dan juga imperialisme Eropa di Indonesia diawali dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Perlu diketahui apa sebenarnya latar belakang mereka sehingga mereka datang ke Indonesia, terkhususnya bangsa Eropa. Nah, negara-negara Eropa itu sangat memiliki pandangan bahwasanya Indonesia itu kaya akan rempah-rempah dan rempah-rempah tersebut seperti atau bak emas, intan, dan permata bagi mereka, di mana selain dengan harganya yang mahal dan juga rempah-rempah Indonesia itu kaya akan seribu manfaat, mereka meyakini bahwa sebuah negara yang maju dan disegani itu juga memiliki kualitas rempah-rempah yang baik, dan salah satu negara penghasil rempah-rempah adalah Indonesia, sehingga Indonesia menjadi target mereka atau menjadi negara yang akan mereka tuju. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah yang pertama yang kita sering kenal dengan sebutan 3G, yaitu gold adalah mencari kekayaan, lalu ada gospel, yaitu penyebaran agama Kristen atau Nasrani, dan juga glory, yaitu untuk merebut kejayaan sebuah bangsa. Nah, selanjutnya yang kedua itu hal-hal yang mempengaruhi lainnya, yaitu kemajuan ilmu dan juga teknologi yang mempengaruhi kedatangan mereka ke Indonesia. Nah, jadi perlu kita ketahui bangsa-bangsa mana saja Kak, atau negara-negara mana saja di Eropa yang datang ke Indonesia menebarkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama dimulai dari negara Portugis, diawali oleh Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan dari samudra sampai Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Portugis semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah di Indonesia. Untuk itu mereka melanjutkan ekspedisi ke timur melalui Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Nah, mereka berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada tahun 1511. Nah, negara kedua selanjutnya yaitu adalah Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Timur, hingga akhirnya dia berada di benua Amerika. Saat itu Columbus berpikir bahwasanya dia itu mendarat di India, sehingga dia menamai negara tersebut dengan warga Indian. Nah, penjelajahan berikutnya dilanjutkan oleh Magalhães dari Spanyol ke barat daya. Selanjutnya pelayaran Magalhães ini pada tahun 1521 sangat berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya itu berhasil membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, selanjutnya negara ketiga adalah Belanda. Pada tahun 1596, Cornelius de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha sangat-sangat memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten murka dan marah dengan sikap tersebut. Akhirnya ekspedisi ini pun terbilang gagal. Pada tahun 1598 sampai dengan 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali ke Banten. Kedatangannya kali ini dipimpin oleh Jacob van Neck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah dari Indonesia. Di Maluku, Van Neck berhasil menyebabkan banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia dan memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia, terkhususnya di Malaka dan juga Banten. Negara keempat adalah Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya yaitu Henry Middleton dan juga James Cook. Henry Middleton memulai penjelajahannya pada tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Cabo Doraka dari Portugal dan menuju Pulau Kanari. Selanjutnya dia juga menjelajahi Samudra Pasifik hingga Samudra India. Akhirnya sampai di Banten pada tahun 1604 akhir. Ia berlayar ke Ambon 1 tahun kemudian di tahun 1605. Lalu ke Ternate, serta Tidore, dan juga mendapatkan rempah-rempah seperti lada dan juga cengkeh sebagai pusat rempah-rempah di Tidore dan juga Ternate. Sedangkan James Cook itu cukup lama
selang waktunya daripada Henry Middleton, yaitu di tahun 1770 setelah berangkat dari Australia. Nah, perlu diketahui perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia cukup berpengaruh di bidang ekonomi dan juga sosial budaya dan politik di Indonesia. Karena bangsa-bangsa tersebut merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia, hingga akhirnya mereka membuat base camp ataupun markas dagang yang cukup besar di Indonesia yang mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Meski telah bangkrut, sampai sekarang perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan yang terkaya di dunia, yaitu VOC, atau yang kita kenal dengan Venerik Oostindische Champagne. Nah, merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Johan van Olden Barneveld. Nah, kepemimpinannya ini dipegang oleh 17 orang pemegang saham yang berkedudukan di Amsterdam. Perlu diketahui tujuan VOC ini adalah yang pertama, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat Belanda dalam persaingan dagang bangsa Eropa lain. Yang ketiga, pastinya ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, keberadaan VOC ini pada saat itu sangat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Karena dari saat itu perekonomian Indonesia itu benar-benar anjlok dan juga sangat-sangat terpuruk. Karena mereka memonopoli dengan cara tidak membayar atau hanya membayar sedikit. Kira-kira itu sangat-sangat tidak layak bagi rakyat Indonesia, di mana yang mempunyai lahan adalah rakyat Indonesia, juga itu merupakan hak milik negara Indonesia, itu juga bagian dari negara Indonesia. Mereka tidak menggaji atau menggaji dengan sangat sedikit para petani Indonesia. Mereka juga habis-habisan mengeruk semua hasil sumber daya alam rempah-rempah yang ada di Indonesia, mengakibatkan pada saat itu Indonesia mengalami kelaparan dan juga kematian massal yang cukup banyak. Pada masa pemerintahan Republik Batavia yang dipimpin oleh Louis Napoleon, merupakan adik dari Napoleon Bonaparte, yang mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Adapun kebijakan-kebijakan dari Gubernur Jenderal Herman William Daendels sebagai berikut. Di bidang pertahanan, membangun jalanan Anyer sampai Panarukan. Lalu yang kedua, mendirikan benteng. Ketiga, membangun pangkalan laut di Merak. Dan yang keempat, di ujung Kulon. Lalu bagaimana di bidang ekonomi? Yang pertama, mengeluarkan uang kertas. Dan kedua, monopoli perdagangan beras. Serta yang ketiga, penerapan yakni kewajiban bagi rakyat Periangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Dan yang di bidang pemerintahan, yang pertama itu ada membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, yang kedua itu adalah membangun kantor pengadilan, yang ketiga mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Selanjutnya itu yang kedua adalah masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Monto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa di Indonesia. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Hanya sejak 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Nah, apa saja sih kebijakan dari Thomas Stamford Raffles ini? Di bidang pemerintahan, ia membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, melarang kerja paksa dan perbudakan. Lalu di bidang ekonomi, yang pertama ada memberlakukan land rent atau sewa tanah, yakni para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah dan pemerintah itu sendiri dipegang oleh negara Inggris, artinya membayar kepada negara Inggris. Nah, di bidang ilmu pengetahuan, yang pertama merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, dan yang kedua itu ada menulis buku History of Java dan menemukan bunga Raffles Arnoldi yang kita kenal dengan bunga Rafflesia. Jadi masa pemerintahan Inggris ini lebih banyak plusnya, karena Inggris ini salah satu negara yang kalau menjajah dia akan meninggalkan pengaruh-pengaruh baik di negara yang bekas jajahannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, masa pemerintahan Belanda, merupakan yang paling terlama di Indonesia. Jadi dipimpin oleh Van der Capellen yang ditunjuk sebagai gubernur, menerapkan kebijakan penghapusan peran penguasa tradisional.
penerapan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Adapun peraturan tanah paksa yang diterapkan oleh Johannes van den Bosch ini adalah yang pertama, menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. 2. Hasil tanaman ini harus dijual hanya kepada pemerintah. Lalu yang ketiga itu, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya sendiri. Yang keempat, rakyat tidak memiliki tanah. Diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Yang kelima, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, pada tahun 1870, tanam paksa resmi dihapus dan diganti dengan politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah, pribumi, dan juga pemerintah. Di sini mulai berlaku politik pintu terbuka, investor asing mulai bermunculan. Terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Nah, jadi perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia memiliki dampak negatif dan positif masing-masing. Tergantung kepada kita menanggapinya. Nah, jadi apa yang ditinggalkan dampak positif itu kita serap, sedangkan dampak negatif kita lupakan dan kita mari bangkit membangun dan juga menata bangsa Indonesia agar kedepannya menjadi bangsa yang maju, tidak berada di bawah bayang-bayang negara lain. Tetapi apa dampak positif kita terapkan dan kita kembangkan jika perlu kita munculkan inovasi-inovasi ide baru supaya Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju di luar sana. Sekian penjelasan mengenai pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan dalam salah pengucapan. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa.